Mickey mau. Kami dari instansi kepemudaan, kami yang bahkan masyarakat dengan berbagai elemen, baik pedagang, ojol, ataupun petani. Hari ini sebetulnya kami ingin melakukan dialog sebetulnya dengan 3 tokoh di Lumajang, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan Bapak DPRD. Undangan sudah kami beri kemarin, karena kami ingin menyampaikan atau berdiskusi secara langsung dengan stakeholder. Kapan rakyat akan berdiskusi secara langsung dengan stakeholder kalau kita tidak begini? Tadi dari petani sudah berbicara, Bapak. Mereka mengeluhkan pupuk yang sangat mahal di Lumajang, berbeda dengan yang lain. Ini apa kendalanya? Masalahnya apa? Itu yang pertama. Soal BBM. Hari ini kita berbicara soal BBM pertamax naik, karena ketika kita mengkaji, maka nanti pertalit dan sebagainya juga akan mahal. Dan itu sangat berpengaruh kepada bagian-bagian yang mengantarkan logistik. Salah satunya juga ojol. Ketika berbicara minyak goreng naik, seharusnya yang dilakukan oleh jajaran yang bertugas adalah membasmi mafia minyak, tapi yang terjadi pemerintah malah mengetuk palu head minyak yang dinaikkan. Nah, ini ngefek sekali dan butuh pendapat dari 3 tokoh ini. Belum lagi kita berbicara dengan oligarki yang ada, berbicara dengan isu lokal yang ada di Lumajang. Sebenarnya kami tidak ingin masuk di sini karena kami tadi ingin ngomong secara humoris dan harmonis dengan pejabat-pejabat yang sudah kami undang di depan gedung Arya Wiraraja itu ya, di pendopo kita. Tapi kami merasa bahwa kami tidak teriakan kita tidak dengarkan gitu, sehingga kami ingin masuk ke rumah kita hari ini gitu. Mungkin bisa dipendapatkan, kami menunggu Mbak Tipir nggak ada ya? Kan mana aku Pak Tipir? Ini ada Tipir kemana ini sahabat-sahabat? Oh, Lagi di dapur. Kalian nyoblos Tipir nggak? Nyoblos ya? Nyesel nggak? Oke, kita berhusnuzon. Mungkin Bapak DPR lagi ngurusin takjil untuk umat-umat yang sholat jamaah. Oke, ini saya dulu Bupati. Bupati dan Pak Kapolres akan kasih waktu. Gimana pendapatnya ketika rakyat sudah berbicara? Silakan kepada rakyat ini. Rebut kembali Indonesia. Terima kasih Bapak Bupati dan juga Bapak Kapolres, Bapak Dewa. Saya mewakili dari petani Lumajang. Saya ingin berbicara terkait dengan keluh kesah yang ada di bawah, yaitu dengan kaitannya dengan harga pupuk dan juga pupuk yang sedang langka. Bapak Bupati dan juga Bapak Dewa, di bawah harga pupuk dengan harga jual hasil panen dari petani ini tidak sesuai. Lebih mahal harga pupuk daripada harga hasil panen. Jadi setelah kami menganalisa, ternyata pupuk subsidi yang namanya Ulia dan Antoska itu tidak sampai di bawah, tidak sampai harga 150. Dan saat ini
Saat ini yang ada di bawah, yang ada di masyarakat bawah, khususnya petani, saat ini 150 rata-rata antara Poska dan juga Uria. Nah, ini siapa yang bermain, Bapak Bupati dan juga Bapak Dewa? Siapa yang bermain? Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Sahabat, mohon maaf. Jangan-jangan Bapak Bupati dan juga Bapak Dewa yang bermain. Mohon maaf. Jadi harga pupuk dengan harga jual panen itu sangat jauh, Bapak. Sangat jauh. Ini yang menjadikan kesan dari para petani. Akhirnya ketika pupuk langka dari kemarin, pupuk langka, banyak petani yang gagal panen, Bapak. Gagal panen. Sehingga apa? Ketika gagal panen, pemasukan tidak ada. Pemasukan tidak ada. BBM mahal, apalagi minyak goreng gitu. Apalagi minyak goreng mahal. Nah, kalau memang di sini ada mafianya, ada mafia pupuknya, harga pun dipermainkan di bawah petani gitu. Dipermainkan dari 115 yang sampai dengan 150, ini kemana sisanya? Kemana sisanya? Ini Pak yang perlu kami tahu. Ini sebenarnya harga pupuk di bawah ini berapa? Kok tiba-tiba Pak Kios itu 150 semua? Pak Uria, Poska itu pun 150, Bapak. Akhirnya apa ya? Banyak petani yang tidak memakai pupuk, tidak memakai pupuk subsidi itu, dan akhirnya ya sudah gagal panen itu, Pak Bupati. Begitu. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup Bupati. Positif tidak beli baju baru, positif lebaran pakai baju lama. Ini Pak Bupati kami juga hadirkan. Mohon diam terlebih dahulu. Diam. Ini Pak Bupati, kita hadirkan anak dari pedagang kerupuk. Yang terhormat Bapak Bupati. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Kesah kami di sini saya lontarkan, terutama saya selaku anak dari pedagang keripik dan kerupuk. Di sana harga minyak mengapa sampai begitu mahalnya? Sekedar 2.000 itu kalau dilipat gandakan sampai berapa? Betul ya? Di sini saya selaku mewakili orang tua saya terutama itu sampai mau berhenti jual kerupuk atau keripik, Pak. Begitu. Bagaimana nasib mahasiswa di sini, Pak? Yang dana maupun bisnisnya dari kerupuk, mau bayar apa kuliah kita? Bupati mau bayar apa? Ya. Bupati mahal. Mahasiswanya gimana, Pak? Mungkin cukup dulu. Terima kasih. Sebenarnya ada satu lagi yang sudah datang ya, tapi mungkin karena tadi sebenarnya itu manualnya itu adalah jam 3 sampai jam setengah 5 dialognya masyarakat dengan stakeholder yang kita undang, sehingga mereka udah pulang duluan karena mereka harus kerja. Tadi ada Matia Pak Bupati yang mewakili ibu suaranya itu bagaimana. Di sini juga ada suara dari ojek-ojek di Lumajang, karena tadi mereka juga harus bekerja, jadi mereka harus berbicara. Saya kasih waktu 10 menit kepada Pak Bupati untuk berbicara. Rebut kembali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, saya didampingi Pak Kapolres, Pak Dandim juga ada. Di antara sela-sela kami semuanya membagi waktu kegiatan di berbagai tempat. Saya prinsipnya atas demonstrasi unjuk rasa penyampaian
protesnya adik-adik mahasiswa pada posisi mendengarkan. Pertama, ada banyak hal kenapa kami posisinya mendengarkan, karena berkaitan dengan BBM adalah mandatorinya, kebijakannya langsung diputuskan oleh pemerintah pusat. Saya sebagai bupati, begitu kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat adalah mandatorinya, kami mengikuti garis kebijakan berkenaan dengan harga. Bupati nggak bisa mengintervensi pom bensin, tiba-tiba kita minta untuk BBM-nya turun, atau kita tiba-tiba mengeluarkan uang APBD khusus Lumajang BBM-nya 5.000 misalnya, nggak bisa. Oke, tapi bahwa apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa kepada kami akan kami respon sebagai sebuah penerusan harapan dari adik-adik mahasiswa dan masyarakat untuk kami sampaikan sebagai bagian dari hari ini yang harus disampaikan kepada kementerian pemerintah pusat sebagai bagian dari pengambil kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, posisinya adalah memberikan langkah-langkah yang kalau ada pelanggaran yang berkenaan dengan keputusan yang sudah ditetapkan, kami bertindak. Contoh, minyak goreng sudah diputuskan harganya. Apa yang harus kami lakukan? Apa kewajiban kami? Memastikan bahwa seluruh gudang sembako, seluruh gudang minyak goreng yang ada di Kabupaten Lumajang ini tidak main-main. Kalau ada penimbunan minyak goreng yang ada di Kabupaten Lumajang ini, kami yang bertindak. Pak Kapolres yang bertindak. Kalau ada gudang-gudang yang sengaja menimbun, atau toko-toko yang sengaja menimbun, atau minimarket yang sengaja menimbun, kami yang melakukan tindakan. Pak Kapolres yang akan bertindak. Posisinya di situ. Sebagai bagian dari adik-adik menyampaikan aspirasi, ya, sama, itu menjadi harapan kita semua. Saya kira semua sama, termasuk kami pemerintah, termasuk Pak Polisi, termasuk Pak TNI, yang istri-istrinya juga butuh minyak goreng, ingin minyak goreng ini harganya murah. Sama, keinginan itu sama. Semoga ini juga menjadi harapan dan segera ada kebijakan yang baik untuk kita semuanya. Berkaitan dengan pupuk itu, mana tadi yang pupuk? Sudah masuk kelompok tani enggak? RDKK-nya sudah masuk. Hari ini kebijakan dari Kementerian Pertanian, semua pupuk berbasis kelompok tani yang distribusinya melalui kelompok tani, yang semuanya harus tercatat di RDKK. RDKK itu data dari kelompok tani, siapa nama orangnya, berapa luasan lahannya, berapa butuh pupuknya untuk pupuk subsidi. Bahwa ada masalah, iya. Bahwa di kios-kios masih ditemukan mereka jual dengan harga-harga yang tidak normal, benar. Tapi bahwa mekanisme distribusi untuk penjualan pupuk subsidi clear melalui kelompok tani. Apakah ada petani yang tidak masuk kelompok tani? Ada. Nah, karena itu yang bisa dilakukan adalah, ayo, nggak ada pilihan kecuali kita bersama-sama dengan kelompok tani yang ada. Bersama kelompok tani, karena kelompok tani itu yang menjadi bagian dari siapapun yang akan mendapat pupuk melalui kelompok tani dengan konsep RDKK. Nah, karena itu kalau ada penjualan pupuk subsidi di luar harga yang sudah ditetapkan, Pak Kapolres akan bertindak.
Tapi kalau pupuk non subsidi dengan jualan dan jualan harganya sesuai dengan non subsidi, ya non subsidi. Pupuk yang non subsidi apakah banyak? Ya banyak. Karena yang subsidi juga dibatasi. Kenapa? Ada banyak orang misalnya punya sawah, tapi sawahnya disewakan. Begitu sawahnya disewakan, ada banyak orang yang hari ini nanam tebu, tebunya hektaran, tapi bukan tanahnya sendiri, tanah sewa. Nah, karena dia permodalannya adalah permodalan bukan petani-petani yang harus disubsidi, mereka tidak akan disubsidi oleh negara. Pupuknya harus beli pupuk non subsidi. Bagi para petani yang memang butuh dan perlu untuk pupuk subsidi, ayo saya bantu untuk masuk kelompok tani, saya bantu untuk nanti dapat RDKK, dapat pupuk subsidi, saya bantu. Siapa namanya? Kalau sekarang misalnya kan ada data cross check, saya akan panggil dinas pertanian untuk langsung melakukan langkah-langkah supaya masuk kelompok tani dan mendapatkan pupuk subsidi. Catat orang tua kalian yang petani nggak punya subsidi. Cepat. Bapak saya atas nama Nur Hasan, beliau adalah pelaku seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili atas nama anak dari seorang petani. Ya, namanya Bapak Nur Hasan. Dia adalah seorang petani kemarin petani di desa mana? Desa Sumberanyar, Kecamatan Rawakangkung, Kabupaten Lumajang. Berapa luas sawahnya? Sekitar 1 hektar ya, Pak. 1 hektar ya, bukan petani kecil. Kalau 1 hektar ya petani besar ya. Terus Ya, itu Pak. 1 hektar itu berapa peta? 4 peta Pak. Nah, dapat peta. Sepapat, kalau 4 peta berarti dibagi seperempat. Besar-besar itu seberapa hektar? Oke Pak. Kan tadi Bapak bilang siapa nama Bapak saya kan ya, yang tidak masuk subsidi. Masuk kelompok tani enggak? Tidak masuk Pak. Oke, enggak masuk dah, namanya dicatat besok Pak Asisten. Mana Pak Asisten catat? Nah, senang ke sana Pak Asisten. Oke. Selain itu Pak, Nanamnya nanam apa? nanam padi Pak. Sebentar, saya tanya, betul sawahnya hanya 1 hektar? Nggak sampai kayak Pak. Nah, Karena saya tidak terjun langsung ke sawahnya, tapi beliau cuma RT 10 RW 4. sebentar. Betul tanahnya hanya 1 hektar, mungkin yang lain ada tanah yang lagi, sawah yang lagi. Jenengan bisa turun sendiri ke lapangan. Oke. Sebentar. Biar dicatat dulu itu, catat namanya. Oke. Betul ya? Ya. Tidak ikut kelompok tani ya? Tidak ikut kelompok tani Nanti Pak. kalau betul-betul terdata di kelompok tani, bisa dikonfirmasi? Bisa. Oke. Karena kemarin bapak saya cari pupuk itu Pak dari Rawakangkung sendiri itu nggak ada, sampai ke daerah Yosowilangun itu nggak ada. Memang harus ke kelompok tani? Iya, tapi tidak diberi Pak karena tidak mempunyai subsidi seperti itu Pak. Loh iya, kan harus masuk kelompok tani. Iya, maka dari itu. Sebelum itu, gini Pak, saya mewakili atas nama anak dari seorang petani yang hari ini menjerit. Karena apa Pak? Hasil panen para petani itu tidak sesuai dengan apa yang mereka modalkan, seperti itu Pak. Dan apa Bapak tahu sekarang harga gabah itu per kilonya berapa Pak? Berapa Pak? Nah, saya nggak tahu. Oh enggak tahu. Makanya harus turun seperti itu Pak. Kemarin modalnya itu sudah banyak. Sekarang berapa harga gabah? Sekarang enggak sampai 4.000 Pak. Ya berapa? 3.900 ada. Kalau pengen tahu turun sendiri Pak. Berapa sekarang harga gabah? 3.900. Betul. Enggak, berapa harga gabah? Harganya 4.000 Pak, nggak sampai 4.100, nggak sampai Pak. Enggak. Berapa harga gabah? Berapa? 3.900, ada yang nyampe 4.000 seperti itu Pak. Kalau tidak percaya, jenengan bisa cek sendiri di lapangan.
Harga gabah. Bentar. Oke, saya bukan hanya mau menyampaikan aspirasi yang seperti itu saja, Pak. Harga gabah yang gabah basah 3.350. Gabah basah. Oke. Kalau harga Enggak, saya percaya yang belakang aja. Bedakan dulu. Kalau harga gabah kering 3.750. 3.750 harga kering. Sekarang itu petani seringnya setelah panen tidak dijemur, langsung dijual, langsung ketemu dengan tengkulak. Ya, begitu. Di rumah begitu enggak? Kalau Pak Nur Hasan begitu enggak? Gimana Pak Nur Hasan? Ya, wes, ayo. Udah, nanti yang penting dicatat ya. Dicatat, ya wes. Yang insya Allah jalannya itu hampir menjadi Pasirian 2, Pak. Seharusnya yang menjadi prioritas Bapak, kenapa kok saya bilang Bapak telah konten di Tunjung Rejo, konten di Tunjung Rejo. Nah, dan tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Seharusnya kalau berbicara jalan Soal apa dulu? Judulnya apa? jalan padat jalan padat penduduk ya. Nah, itu kan jalan Tambang Pasir. Nah, yang notabene itu adalah jalan padat penduduk. Seharusnya pendapatan daerah dengan pembangunan itu harus sesuai. Ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Jangan buat konten saja di Tunjung Rejo, Pak. Ya. Jangan dulu. Saya tadi malam lewat Tunjung Rejo. Ya. Ada yang rusak. Tadi malam dari Kerai. Ya Pak, terus ke rumahnya Bu Rusiani. Ya. Salah satunya lewat Tunjung Rejo, lewat Yosok itu. Oke. Iya, ya, betul. Hampir jadi Pasirian 2 kan, Pak? Ya, betul. Yang desa Tunjung Rejo memang itu adalah jalan kabupaten, bukan jalan untuk truk tambang pasir. Betul. Nah, saya mau komitmen. Pernah mendengar kontrak politik saya dengan masyarakat Jari di Urang Gantung? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya, Oke, Pak. saya kasih tahu. Ya, saya yang Kasih paham sih. Di sana masyarakatnya sepakat bahwa jalannya tidak untuk truk tambang pasir. Ya. Lebih rusak dulu daripada Tunjung Rejo. Ya, Pak. Oke, saya komitmen. Saya akan bangun jalan ini dengan jalan yang lebih baik, dengan jalan yang lebih mulus. Tapi saya ingin komitmen masyarakat harus kompak semuanya menolak truk pasir lewat. Siap, Pak. Perwakilan masyarakat siap. Oke, saya tunjukkan besok untuk menolak truk pasir lewat. Ya, siap. Perwakilan Besok mau menolak sana truk pasir lewat. Ya, siap. Saya tantang besok menolak truk pasir lewat sana. Besok asal dibangun. Siap, Pak. kalau masyarakat sudah komitmen menolak truk tambang pasir lewat sana, saya perbaiki, saya bangun. Oh, siap. Sebagaimana di Urang Gantung, sebagaimana di Jarit, kalau sampean lewat sana, dengarkan, iya. Kalau lewat sana, sekarang sudah bagus jalannya. Siap. Sekarang sudah mulus jalannya, hot nih. Boleh dilihat. Siap. Ya, so bagaimana, Pak? Saya minta komitmen. Mau enggak masyarakatnya kompak menolak truk tambang pasir? Mau, Pak. Ayo, besok tunjukkan kepada saya. Kalau masyarakat kompak menolak. Setuju. Oke, sudah ya. Catat ya.
teman-teman mahasiswa ini catat. Kita lihat besok. Dan kita catat juga bahwa ketika Fauzan sudah selesai soal rakyat di sana, maka harus lulus, gitu ya. Iya. Iya. Begitu komitmen masyarakatnya, semuanya siap bersama-sama dengan pemerintah untuk supaya truk pasir tidak melewati jalan padat penduduk, bareng-bareng dengan pemerintah, bersama-sama jaga dengan pemerintah saya perbaiki jalannya. Oke, tadi aktivisnya saya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Tadi berbicara pupuk sudah ditanggapi oleh Bapak Bupati. Sebenarnya begini Bapak Bupati, saya menemukan kasusnya. Oke, sudah ya, sudah. Enggak, sudah. Sebelum ke Bapak Bupati selesai atau tuntutan kita, saya ingin menyampaikan bahwa soal RDKK, soal data dan sebagainya itu perlu bangun dengan kerjasama antara pihak polisi keamanan dengan pemerintahan. Karena yang terjadi itu adalah bagaimana kelompok-kelompok yang diamanai pupuk-pupuk tadi itu, ketika pupuk tadi sudah diambil oleh rakyat kecil dan dia tidak tahu bahwa pupuknya sudah keluar, yang terjadi pupuknya dijual lagi dengan harga lebih mahal. Nah itu kan butuh. Sebentar. Pupuk yang sudah diterima Kan pupuknya diterima nih di kios yang seharusnya dikasihkan ke orang-orang yang dapat subsidi. Nah, kadang itu rakyat-rakyat yang tidak tahu apa-apa, petani-petani, kadang kurang info sehingga melewati batas. Semua pupuk melewati semua pupuk melalui Kelompok tani. Ya, sebelumnya ketika ini di Lumajang kasusnya banyak yang tidak tersampaikan ke rakyat. Kapan itu? Pada waktu itu 2020-an. Dan waktu itu saya juga mengikuti permasalahan RDKK di Perhutani dan sebagainya. Jadi kan di sini ada permasalahan dua hal yang harus dilakukan. Bagaimana keamanan dengan pemerintahan itu bisa serasi gitu kan. Intinya begitu. Kita akan menyampaikan tuntutan kami hari ini. Oke. Dan sebelum tuntutan itu disampaikan bukan hanya ditandatangani, tapi kami ingin benar-benar tersampaikan terbusat gitu. Dimohon untuk kepada teman-teman, sahabat-sahabat untuk berdiri dengan khidmat. Jangan takut kelaparan untuk rakyat, sahabat. Kondusif. Mohon Semangat, kondusif lemes, Ben. agar pembacaan monumen perlawanan ini bisa berjalan dengan lancar dan khidmat. Sebelumnya, mari rapatkan barisan kita, jaga kondusivitas kita, dan mari terus berjuang panjang umur perjuangan. Dokumen. Monumen perlawanan Lumajang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian polemik yang dihadapi bangsa Indonesia pada 2 tahun terakhir ini, mulai dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi secara nasional, disusul dengan kelangkaan pupuk bersubsidi, minyak goreng, sengkarut tambang pasir di Lumajang, dan naiknya pajak pertambahan nilai, dan melambungnya harga BBM melengkapi kehangatan percakapan demokrasi bangsa Indonesia. Menjadi keharusan bagi setiap pemangku kebijakan mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Karena pada hakikatnya, pemerintah hadir pada orientasi mensejahterakan kehidupan rakyat seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah pusat, namun pada penerapannya, kebijakan tersebut juga berlaku di daerah-daerah se-Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam hal ini sangat diharapkan kehadiran dan keberpihakannya dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya di daerahnya masing-masing, khususnya di daerah Lumajang. Atas dasar tersebut, di atas maka kami masyarakat Lumajang yang tergabung dalam Monumen Perlawanan Lumajang menagih komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana berikut. Pertama, mendorong pemerintah daerah untuk terus berkomitmen dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Lumajang. Kedua, menyampaikan secara terbuka protes serupa terkait dengan polemik BBM, PPN dan kenaikan harga bahan pokok. Ketiga, bersama masyarakat Lumajang mendesak pemerintah pusat untuk menstabilkan kembali harga BBM, PPN dan kenaikan harga bahan pokok sampai tuntutan ini terwujud.
4. Segera menyelesaikan sengkarut tambang pasir di wilayah Lumajang dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sosial dan masyarakat lokal Lumajang. Lumajang 12 April 2022. Sekian mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai sumpah dan komitmen kami di Monumen Perlawanan Lumajang. Mudah-mudahan monumen ini tidak hanya sekedar tulisan di atas kertas, tapi juga diaktualisasikan, dapat dimanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata. Demikian Pak Bupati. Ya, saya akan bertanda tangan Bupati sekaligus mewakili Pak Kapolres dan mewakili Pak Dandim. Setelah ini ditandatangani, ini akan dibentuk sebagai monumen dan akan ditancapkan di pendopo Arya Wiraraja Lumajang. Iya Pak. Iya Pak, benar. Aduh, baik Kak. Kita akan bikin monumen. Saya sebagai Bupati, Ketua Forkopimda mewakili seluruh Forkopimda yang ada di Kabupaten Lumajang bertanda tangan soal ini. Monumen Perlawanan Lumajang. Kita kawal apa yang sudah dibicarakan dan terjadi pada sore hari ini. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih. Munduran ya, munduran. Mungkin saran, pikiran yang disampaikan soal protes sekaligus tuntutan akan kami catat menjadi bagian dari aspirasi dari mahasiswa. Terima kasih telah berunjuk rasa dengan damai, telah berunjuk rasa dengan tertib, telah berunjuk rasa dengan sangat rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemahasiswaan sebagai agen of change yang memberikan pikiran dan saran kepada kami. Terima kasih, apresiasi kami semua bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim kepada adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pulang dengan tetap mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Mari pulang. Silakan sampai dibuang di tempatnya, sahabat-sahabat. Bersama-sama. Stay bu, kompos, stay bu.